Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kita akan dikuatkan melalui ayat-ayat firman Tuhan tentang kekhawatiran. Mungkin ada banyak hal yang mengkhawatirkan di dalam kehidupan kita saudara. Tetapi biarlah ayat-ayat firman Tuhan ini akan meneguhkan iman kita untuk bebas dari segala kekhawatiran. Ada 5 ayat firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita, yang akan kita renungkan di dalam video ini. Yang pertama dari Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, di tengah-tengah kehidupan yang banyak hal bisa membuat kita hidup dalam kekhawatiran, firman Allah ini menegaskan bahwa jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tuhan tidak mau umat-umatnya hidup dalam kekhawatiran. Tuhan tidak mau saya dan saudara hidup dalam kekhawatiran. Malah di sini saudara dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang Tuhan mau hati dan pikiran kita itu dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Damai sejahteranya memelihara hati dan pikiran kita. Itu yang Tuhan mau saudara. Itu sebabnya supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran apapun situasi kehidupan kita, firman Allah ini menegaskan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Supaya hati kita penuh dengan damai sejahtera Allah, supaya hati kita bebas dari kekhawatiran. Firman Allah mengajar kita supaya kita hidup berdoa. Apa yang menjadi beban kita, apa yang menjadi keinginan kita, Tuhan mau kita serahkan kepada Tuhan dalam doa. Segala keinginan kita, segala beban persoalan kita, pergumulan kita, kita serahkan kepada Tuhan dalam doa. Bahkan dikatakan di sini dalam doa dengan ucapan syukur. Artinya saudara, bahwa kita percaya Tuhan akan menjawab doa kita, sehingga doa-doa itu kita naikkan dengan ucapan syukur. Karena kita percaya, kita tahu Tuhan kita baik, Dia peduli bagi kita semua, dan Dia menjawab doa-doa kita. Itu sebabnya daripada hidup dalam kekhawatiran, mari kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Maka firman Allah berkata, damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiranmu. Ayat yang kedua saudara adalah dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Firman Allah ini menegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa Tuhan itu memelihara umat-umatnya. Dia Bapa yang baik, memelihara kita dalam segala perkara kehidupan kita saudara. Dia Allah yang baik memelihara kita. Kalau Bapa di dunia ini saja tahu melakukan yang terbaik, kalau Bapa di dunia ini saja akan mengerjakan yang terbaik untuk memelihara anak-anaknya, apalagi Tuhan. Itu sebabnya firman Allah berkata, serahkan kekhawatiranmu kepadanya. Ada banyak yang mungkin saat ini yang mengakibatkan saudara khawatir. Ada banyak hal yang bisa menjadi alasan saya dan saudara hidup dalam kekhawatiran. Tetapi firman Allah berkata, serahkan kekhawatiranmu itu kepada Allah. Kenapa? Karena Dia yang memelihara kamu. Tidak ada gunanya kita hidup dalam kekhawatiran. Tidak menambah apa-apa kita hidup dalam kekhawatiran. Padahal kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik yang memelihara kita. Mengapa kita harus hidup dalam kekhawatiran? Mari kita kerjakan yang terbaik, maka Tuhan akan memelihara kita. Ayat selanjutnya saudara adalah dari Matius pasal 6 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, Tuhan mau kita melangkah hari ini.
Tuhan mau setiap langkah-langkah kehidupan kita jalani bersama dengan Tuhan. Kita jalani dalam penyerahan kepada Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang hidupnya begitu tertekan karena mengkhawatirkan hari esok. Padahal firman Tuhan berkata, hari ini ada kesusahannya, hari esok juga ada kesusahannya, dan biarlah hari demi hari kita jalani, hari demi hari kita lalui, dan kita hadapi semua apa yang menjadi beban persoalan hari ini. Maka setiap hari kita akan mengalami kebebasan, mengalami kemenangan. Firman Allah berkata, jangan khawatir akan hari esok. Tuhan menjamin hari esok. Engkau tidak akan bisa mengubah apa-apa, engkau tidak tahu apa-apa tentang hari esok. Jangankan hari esok, 1-2 jam ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tuhan yang tahu hari esok. Itu sebabnya kita serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menjamin. Dia berkata, jangan kamu khawatir tentang hari esok. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Jalani hidupmu hari ini. Hadapi semuanya hari ini. Menangkan semuanya hari ini. Jika setiap hari kita hadapi dengan penuh kemenangan, apa yang perlu kita khawatirkan tentang hari esok? Ayat selanjutnya saudara adalah dari Mazmur pasal 55 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, firman Allah ini berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara umat-umatnya. Tuhan tidak membiarkan umat-umatnya. Allah campur tangan, Allah bertindak, Allah bekerja. Dia tidak tinggal diam. Dia memelihara umat-umatnya. Itu sebabnya firman-Nya berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang memelihara kita. Hidup kita ada dalam tanggung jawabnya Tuhan. Kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran karena Tuhan yang sudah menjamin kehidupan kita. Tuhan yang menjamin kita, saudara, adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala sesuatu mungkin bagi Dia. Itu sebabnya Dia berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia memelihara engkau. Bahkan dikatakan, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, dalam kehidupan ini ada dalam banyak hal Tuhan terkadang mengizinkan kita untuk masuk dalam satu proses. Tuhan mengizinkan kita untuk melalui sebuah proses. Tetapi firman Allah berkata bahwa tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar goyah. Artinya Dia tetap hadir dalam proses itu. Tidak dibiarkannya orang yang hidup dalam kebenaran itu goyah. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita jalani hidup kita dalam kebenaran. Karena orang yang dijamin Tuhan tidak akan Dia biarkan goyah adalah orang-orang benar. Mari kita hidup dalam kebenaran Allah. Allah yang telah membenarkan kita dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan biarlah kita jalani hari-hari kita dalam kehidupan kita dalam kebenaran. Maka Tuhan tidak akan biarkan kita goyah. Dia bertindak. Dia akan campur tangan. Ayat yang terakhir saudara adalah dari Amsal 12 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudara, kekhawatiran itu dikatakan di sini akan membungkukkan orang. Artinya apa? Kekhawatiran itu adalah satu beban yang sangat berat sebenarnya dalam kehidupan. Orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran, maka orang itu hidup dalam beban berat. Karena kekhawatiran itu begitu membebani kehidupan kita, begitu membuat kita berat dalam perjalanan kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, supaya jangan sampai kita membungkuk, terbungkuk, artinya tertekan, menderita
oleh karena kekhawatiran kita. Kita jalani semuanya dengan positif, karena dikatakan di sini perkataan yang baik menggembirakan dia. Apapun yang terjadi, mari kita jalani semuanya dengan pikiran positif. Kenapa saudara? Karena ketika kita hadapi semuanya dengan pikiran positif, hati kita akan penuh dengan kegembiraan. Kita akan bebas dari kekhawatiran. Hati kita akan bebas dari kekhawatiran. Nah, kalau hati kita bebas dengan kekhawatiran, maka kita akan hidup dengan penuh kegembiraan. Karena kekhawatiran itu begitu beratnya, begitu susahnya, membuat kita menderita. Itu menjadi sebuah beban yang berat dalam kehidupan kita. Mari kita jalani hari kita dengan pikiran yang positif, perkataan yang positif. Maka kita akan hidup dalam penuh kegembiraan. Puji Tuhan saudara, kita sudah merenungkan 5 ayat firman Tuhan yang dahsyat, yang mengajarkan kita untuk bebas dari kekhawatiran, yang mengajarkan kita supaya kita tidak terbebani, hidup kita tidak menderita oleh karena kekhawatiran. Firman Allah mau supaya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Saudara, apapun yang saudara alami dalam kehidupan saudara, mari serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jangan mau dibebani oleh karena kekhawatiran hidup. Biarlah hati kita penuh dengan sukacita, hati kita penuh dengan damai sejahtera. Firman Allah yang menjamin kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat firman Tuhan yang telah meneguhkan kita untuk kita bebas dari kekhawatiran. Tuhan kiranya memberkati setiap kita. Amin.